jamaah salat tarawih yang dilanjutkan dengan salat witir yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk menunaikan salat isya, salat tarawih dan juga salat witir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal soleh yang kita jalankan di bulan yang penuh berkah ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala menerima di sisinya dan menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu serta jamaah sekalian. Dari beberapa hari yang kemarin pada awal Ramadan, hari kedua, ketiga dan keempat sudah banyak kita dengarkan tausiah-tausiah dari asatidz kita tentang keberkahan, tentang kemuliaan bulan suci Ramadan yang bisa memicu kita untuk senantiasa kita berada dalam rel ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amal ibadah kita di bulan yang suci ini. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sejenak, marilah kita sebentar untuk merenungkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allah ta'ala bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat, rawahul Bukhari wal Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullah ta'ala, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amalan ala ma yamhullah bihi al-khataya, yang apabila kalian kerjakan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat-derajat kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hal ini kalau kita merenungkan secara filosofis, maka ini akan menyelesaikan segala urusan kehidupan kita ini insyaallah. Yaitu yang pertama, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seketika dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa ringan. Kita akan merasa aman. Kita akan merasa tenang. Dan yang kedua adalah ketika kita derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggikan. Ketika kita mempunyai posisi kedudukan, maka insyaallah rezeki kita akan lancar dan semua urusan juga akan lancar. Lantas ketika para sahabat ini mendengarkan apa yang dituturkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tadi, maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Kalimat bala dalam bahasa Arab itu nggih, teman-teman. Beda dengan na'am. Kalau na'am itu sebatas iya saja. Tapi kalau ini iya benar, saya mau.
Bala ya Rasulullah, ya saya benar mau untuk ditunjukkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan meninggikan derajat-derajat kita. Maka lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni isbaghul wudu'i 'alal makarih wa qasratul khuta ilal masajid wa intizarus salati ba'da shalah. Jadi ada 3 amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan-kesalahan kita dan akan meninggikan derajat-derajat kita. Dan ini adalah tema kita, yaitu 3 amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan Allah angkat derajat-derajat kita. Amalan yang pertama adalah isbaghul wudu' indal makarih, yaitu yang pertama menyempurnakan wudu indal makarih, ketika sulit untuk menyempurnakannya. Alhamdulillah sudah beberapa hari ini kita diguyur hujan dari malam sampai pagi, sampai sore pun kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki air hujan yang sekiranya mungkin kita dibuatnya malas-malasan. Tapi insyaallah jamaah sekalian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan semuanya. Isbaghul wudu' indal makarih, yaitu menyempurnakan wudu ketika sulit untuk melakukannya ataupun untuk menyempurnakannya. Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarhul Muslim menyebutkan bahwasanya 'alal makarih maknanya adalah cuaca yang sangat dingin, yang mungkin digambarkan seperti keadaan bersalju, beres gitu ya. Mungkin kalau di Eropa sana kita merasakan dingin yang sangat sekali. Kalaupun di Indonesia mungkin suhunya hanya beberapa temperatur saja. Dan ini akan menyulitkan seseorang untuk menyempurnakan wudunya. Kenapa demikian? Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsanal wudu, wa man tawaddu'a fa asbaghul wudu." Karena bisa jadi di akhir zaman ini banyak orang-orang yang berwudu namun dia tidak menyempurnakan wudunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna wudu tentunya adalah membasuh anggota-anggota wudu tentunya. Akan tetapi secara lebih luas, sejatinya wudu ini adalah mensucikan hati, mensucikan jiwa dan pikiran serta amaliyah kehidupan dari yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kasratul khuta ilal masjid, yaitu memperbanyak langkah menuju kepada Baitullah, masjid yang mulia ini. Maknanya adalah kita melazimkan diri, kita merajinkan diri kita untuk beribadah di masjid, mendatangi masjid yang dengannya kita berjuang untuk menyempurnakan usaha kita, untuk menyempurnakan usaha kita dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan betapa mulianya ketika seseorang melazimkan dirinya untuk senantiasa datang beribadah ke dalam masjid. Maka di tempat mana ataupun di belahan bumi mana yang sekiranya kalau kita duduk saja sebelum kita menunaikan ibadah solat 2 rakaat, maka ini dianggap tidak sopan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita sebelum kita duduk di masjid, kita disunahkan untuk salat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga yaitu intizarus shalah ba'da shalah, yaitu menunggu
waktu sholat setelah kita menunaikan ibadah sholat yang lainnya. Tentu ketika kita mempunyai waktu luang yang tidak ada berkepentingan di rumah, kita bisa saja meluangkan waktu kita untuk menunggu waktu sholat satu dengan sholat berikutnya. Terutama mungkin yang longgar waktu maghrib, ketika kita masih ada kesempatan, tidak ada kegiatan yang penting-penting sangat, kita melazimkan untuk beriktikaf dan menunggu waktu sholat isya setelah kita sholat waktu maghrib. Dan mungkin ada waktu-waktu yang lainnya. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang yang duduk menunggu tibanya waktu sholat, maka dirinya dianggap fahuwa fi sholatin, maka dianggap dirinya sedang melakukan sholat. Masya Allah, betapa mulianya ini ya. Betapa mulianya orang yang senantiasa melazimkan dirinya untuk menunggu dari satu sholat kepada sholat yang lainnya. Yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut juga malam yuhdas ya. Malam yuhdas, ketika dirinya belum batal wudunya. Sejatinya menunggu waktu salat setelah mengerjakan salat juga berarti mendawamkan dirinya, membiasakan dirinya untuk senantiasa dalam kebaikan atau menjaga diri dari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dalam hadis tersebut adalah fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Yang itu semua adalah bentuk perjuangan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 amalan yang mampu akan menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan Allah akan meninggikan derajat-derajat kita manakala kita memperhatikan daripada 3 amalan berikut ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik serta kekuatan untuk senantiasa meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan semudah-mudahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.